Salah satu yang mesti kita jaga adalah tidak boleh misalnya sawah, lahan produktif itu dibangun buat rumah. Jangan nanti kita menyelesaikan satu masalah, orang jadi punya rumah tapi lahannya malah jadi berkurang. Jadi tidak boleh menggunakan lahan-lahan persawahan untuk perumahan. Nah tentu yang tadi di bantaran kali, itu kan mesti halus jalur hijau, itu harus makin ditegaskan. Memang ini tantangan buat Pemda-Pemda, karena sudah banyak yang telanjur, udah ada yang bahkan puluhan tahun di situ. Ya, jadi saya rasa itu ya. Selamat sore para jadi apa aspirasi yang Bapak sampaikan pada sore hari ini? Ya, pertama tadi saya sudah laporkan kepada Bapak Menko Pak AHY, saya juga sudah bicara dengan Menteri PU. Jadi kurang lebih 2 jam lah ya saya di sini. Saya menemukan beberapa fakta bahwa yang dibutuhkan masyarakat pasti sekarang adalah yang cepat tuh bantuan makanan, minuman ya, dan obat-obatan, madu, tadi pampers banyak yang perlu ya. Pakaian dalam juga banyak, pakaian dalam buat perempuan dan laki-laki ya. Kemudian sudah cukup banyak yang tadi berapa hari nggak ganti pakaian ya. Jadi kita tadi untung bawanya cukup banyak jadi kebagian. Kemudian juga tadi yang kepake banyak itu teman-teman saudara-saudara kita di sini madu ya, mereka senang madu ya. Pakai madu, terus ya tadi minyak kayu putih ya, ada minyak apa sih kayak minyak telon gitu ya, buat bayinya ya. Jadi itu kepake banget tadi. Nanti mungkin saran saya kalau teman-teman nanti yang datang ke sini itu kebutuhan real lah ya, yang karena malam-malam di sini kan mungkin cukup dingin ya dan sebagainya. Saya rasa itu. Pak, ada rencana relokasi nggak sih Pak, seperti Ya. di Bogor? Saya tadi sudah koordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota. Seperti kita kurang lebih 2-3 bulan lalu dengan Bapak BNPB ya di Flores Timur ya Pak ya. Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi, kan begitu ya. Kemudian ya kalau di Flores Timur dengan dialog yang tenang, saya malah pisahkan antara bapak-bapak, ibu-ibu sama anak-anaknya, karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan, dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya ya, jadi pindah semua. Jadi diajak tanya baik-baik lah. Jadi tanya baik-baik, saya rasa masyarakat di sini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak Kepala BNPB sama Pak Wali Kota ditanya baik-baik ya, bagaimana ya. Kemudian tadi saya sudah berbincang dengan Pak Wali Kota, ada di tempat di pasar ya Pak ya, Pasar Bintara, tanahnya sudah ada punya kota ya, punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana cara kita bangunkan ya begitu. Ini sedikit mungkin tadi kan sudah berinteraksi dengan warga, ini ada yang disampaikan nggak Pak? Ya mereka udah beberapa hari ini tinggal di sini, anak-anaknya nggak bersekolah, jadi nanti persoalannya juga membersihkan rumah ya. Jadi peralatan-peralatan tadi sudah kita koordinasi untuk alat berat ya, sama truk sampah. Alat berat dan truk sampah, karena itu juga perlu sendiri. Sekarang berapa tempat itu listrik airnya sudah ada yang nyala, ada yang belum ya, karena takut juga korslet ya. Betul. Jadi kita juga mesti hati-hati itu ya, mesti dicek dulu Pak Wali Kota situasinya begitu. Jadi sesudah ini kita berharap tidak ada banjir susulan ya. Jadi juga rumahnya masih dibersihkan. Saya pikir tapi juga memperhatikan listriknya sama airnya yang ada lokasi, karena nggak mungkin ngebersihin tanpa air karena itu lumpurnya tebal-tebal ya gitu. Ada opsi lain nggak sih Pak selain relokasi atau membangun? Harus menyeluruh ya. Jadi kan dari utuh ya, dari Kabupaten Bogor, ada di sininya kan hulu di sini kan, Kota Bekasi. Jadi tadi sudah saya sampaikan kepada Pak AHY juga, Pak Dodi, kalau boleh diundang juga gubernur ya, wali kota di Jawa Barat, bupati, kemudian dipelajari karena ini masalah kan sudah berulang ya. Jadi kalau boleh tadi bagus tuh pertanyaannya, penyelesaian secara sistem ya, secara utuh, jadi dari hulu ke hilir gitu. Jadi kita jangan terus-terus ya hanya menyelesaikan di hilirnya, kalau perlu di hulunya ini akar masalahnya harus diselesaikan. Tapi ya sekarang saya pikir ya semua bagus lah, BNPB selalu paling duluan nih, beliau ini selalu paling cepat dan sudah pengalaman. Ya kami juga siap nanti kalau dibutuhkan untuk menyiapkan relokasi ya Pak ya. Siap. Kami punya standar kok untuk
seperti itu ya. Pak Ara, salah satu sisi lainnya Anda kan banjir ini membawa banyak sampah. Nah ini kan juga kehidupan masyarakat yang mungkin lebih harus diedukasi tentang pengelolaan sampah. Karena ada biar tidak menyebabkan banjir. Ya, saya rasa memang PR kita banyak ya sebagai pemerintah mengedukasi soal bagaimana sampah juga sudah mulai dipisahkan, ya mulai menurut saya di kompleks-kompleks, di sekolah, di pasar, di rumah tangga. Saya pikir juga kami nanti ke depan, saya sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman pasti kita membuat peraturan-peraturan dan kemudian tindak lanjutnya ya, sampah itu siapa yang ngumpulin, kemudian diproses di mana. Jadi itu tidak buang sembarangan gitu Pak ya. Ya kita juga pikirkan juga mungkin dengan kondisi-kondisi yang seperti ini ya harus lebih edukasi, juga mungkin juga ada dalam tanda kutip peringatan ya bagi yang melanggar aturan itu karena bisa merugikan banyak orang ya gitu. Saya pikir edukasi penting, sosialisasi penting, tapi juga pada waktunya kita harus juga lebih tegas lah gitu ya untuk menegakkan aturan gitu. Para untuk titik-titik rawan banjir nantinya dari PKP sendiri akan lebih memperketat memberikan IMB untuk yang titik-titik rawan banjir atau seperti apa? Gini, kalau IMB itu sekarang namanya bukan IMB lagi, PBG. Jadi kementerian kami itu biasanya kan teman-teman taunya investor diberikan karpet merah, betul kan ya? Kalau kami Presiden Prabowo memerintahkan saya sebagai Menteri PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan rakyat karpet merah dalam soal perumahan. Nah, apa buktinya? Satu, tadi PBG. PBG itu persetujuan bangunan gedung. Dulu itu MB. Dulu itu bayar, sekarang gratis. Tetapi buat MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau yang menengah atas tetap harus bayar. Nah, yang kedua, BPHTB itu dulu 5%. Sekarang gratis. Ya, jadi ini sangat pro rakyat sekali kebijakan Presiden Prabowo. Yang ketiga itu PPN. PPN itu di bawah 2 miliar sampai bulan Juni ini kita buat gratis. Nah, ini sangat penting sekali saya sampaikan, tolong sampaikan kepada masyarakat untuk mengadministrasikan rumahnya. Jadi supaya rumahnya ini semuanya diurus izinnya. Kenapa? Karena gratis. Yang kedua cepat. Saya sudah membuat kebijakan dan bersama Menteri Dalam Negeri dan PU itu SKB 3 Menteri. Kalau di kota udah jalan belum? Ya, udah jalan, udah. Jadi PBG PBG udah gratis. udah gratis. Buat MBR ya. MBR, ya. Nah, prosesnya bisa berapa lama, Pak? Kalau ininya kan 14 hari masa paling lambat untuk proses. Jadi sebelumnya 45 hari, Iya. saya mengeluarkan kebijakan jadi 10 hari. Iya. Tetapi yang luar biasa di beberapa daerah, contoh di Sumedang, di Subang, ya, itu bisa sekitar 1 jam. Yang luar biasa itu di Bali, di Buleleng, di Badung, sama di Gianyar, itu bisa 14 menit dan 17 menit. Nah kemarin saya kan groundbreaking sama Kapolri di Kerawang, jadi bicara dengan di Pontianak. Yang hebatnya di Pontianak itu mengurus izin rumah, yaitu PBG, sekarang bisa 10 menit. Nah jadi saya rasa ini kita sudah melakukan suatu lompatan besar dalam pelayanan publik di bidang perumahan. Kenapa? PBG-nya gratis, PPN-nya di bawah 2 miliar gratis, BPHTB-nya gratis, dan cepat. Jadi ngurusnya itu bahkan 10 menit di Pontianak, di Subang, di Sumedang nggak sampai 1 jam, kan begitu ya. Dan di beberapa kota lagi, jadi kita doronglah, mari kita berlomba-lomba berbuat hal baik bagi rakyat, dengan cara, ya rakyat ini dipermudah. Dari 45 hari, jadi 10 hari, jadi 1 jam, bahkan ada yang 10 menit. Kemudian buat rakyat kecil ada yang bisa kita kasih gratis, seperti tadi ya, saya diperintahkan Presiden Prabowo untuk berikan karpet merah bagi rakyat kecil. Ya itu tadi PBG gratis, BPHTB gratis, dan BPTB gratis. Tapi jadi, Pak, apakah ada pengecualian misalnya dari pemerintah untuk titik-titik misalnya yang berdekatan dengan aliran sungai, dengan peraturan yang tadi sudah memudahkan rakyat, tapi jangan sampai juga mendirikan bangunan di dekat itu bagus sekali. sungai. Contoh, kita di satu sisi ingin membuat 1 tahun ini membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, tahun ini kita itu membuat yang sudah ada dananya buat rumah subsidi 220.000 rumah tahun ini. Saya lagi berusaha untuk kreativitas pembiayaan, mudah-mudahan bisa nambah dari situ. Nah, salah satu yang mesti kita jaga adalah tidak boleh misalnya sawah, lahan produktif itu dibangun buat rumah. Jangan nanti kita menyelesaikan satu masalah, orang jadi punya rumah, tapi lahannya malah jadi berkurang. Jadi tidak boleh menggunakan lahan-lahan persawahan untuk perumahan. Nah tentu yang tadi di bantaran kali, itu kan mesti harus jalur hijau, itu harus makin ditegaskan. Memang ini tantangan
buat Pemda-Pemda karena sudah banyak yang telanjur. Ya, Sudah banyak telanjur, udah ada yang bahkan puluhan tahun di situ. Ya, jadi saya rasa itu ya. Dari belakang yang belum. Hah? Ini lagi bagi sembako nih. Barisan ini. Enggak ada di sini, enggak ada barisan, di sini enggak ada barisan. Di sini keluar ya. Pakaian dalam dong, Pak. Ya. Ayo Pak.